Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Elvi Susanti dalam kanal DIY. Kali ini saya akan memeragakan cara merangkai bunga artifisial yang berguna bagi pemula. Jadi saya akan memberikan beberapa tips yang tentu saja mudah-mudahan berguna ya bagi pemula. Dan ini vas bunga yang terbuat dari keramik berwarna coklat tua dan coklat muda yang akan kita rangkai bunga di dalamnya. Nah, yang harus dipersiapkan tentu saja ini gunting, kemudian ini pisau yang bergerigi, nanti ini bisa untuk menggunting busa, dan ini pisau yang bergerigi juga yang biasa dipakai untuk gunting taman ya atau gunting pohon supaya dia bisa digunakan untuk menggunting kawat yang berasal dari bunga artifisial. Nah, PR berikutnya adalah kita mencari bunga yang harus dirangkai. Jadi, ini ada beberapa bunga yang saya punya. Jadi nanti ya, kita harus melihat bunga apa yang merupakan menjadi center di sini. Jadi kalau untuk merangkai bunga, kalau ini tipsnya, kalau vasnya bulat dan ingin bunga itu terlihat dari segala macam arah, dia harus dibikin center. Nah, supaya bunganya kokoh waktu dimasukkan ke dalam vas bunga, ini kan lubangnya cukup gede ya. Kita akan memberikan busa. Nah, ini ada busa. Biasanya ukurannya begini ya. Ukuran 10 kali 15 atau 15 kali 20 ini ya. Dan kita akan memotong sesuai dengan besar dari vas bunga tersebut. Dan kebetulan saya punya sisaan dari potongan-potongan bunga sebelumnya. Ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi tinggal ditekan saja, ini sudah pas. Nah, disinilah nanti kita akan merangkainya. Nah, ya busanya ya. Oke, sekarang kita pilih bunga-bunga yang akan dirangkai di atasnya. Sebenarnya saya ingin merangkai bunga-bunga yang berwarna pink ya. Ini ada beberapa pinknya. Ini yang berbentuk seperti bunga sakura. Nah, ini yang warna kuning. Sekarang kita cari yang agak-agak pink. Ini sebenarnya warnanya oranye ya. Tetapi masih masukkah ke sini? Masuk nggak? Ya, ini ada merah-merah kepingannya. Jadi ini nanti yang mengelilingi, kita harus mencari senternya. Jadi center itu bunga yang paling besar, yang paling tinggi yang harus kita taruh di tengah. Atau kalau tidak saya bisa ini pink ini bisa sebagai senternya dan ini yang mengelilingi. Nah, ini saya putuskan sebagai center kalau diukur. Nah, ini tingginya segini nanti ya. Jadi kita harus colok ke sini ke busanya. Ini posisinya harus di tengah. Tuh, sampai ke bawah. Nah, itu lumayan tinggi ya. Nah, baru nanti yang pink berbentuk bunga sakura ini kita rangkai mengelilingi bunga pink yang ada di sini. Nah, jadi dia kalau posisinya ini di tengah, ini nggak boleh lebih tinggi dari bunga yang menjadi fokus perhatiannya. Ini bunga mawar, kalau ini bunga sakura jenisnya. Oke, sekarang kita akan rangkai ini sekeliling bunga mawar ini ya. Kita akan nusuk-nusukin bunga sakura di sekelilingnya. Jadi ya. Ini juga. Nah, boleh kalau ingin lebih bagus waktu kita merangkainya dihadapkan ke arah kita. Nah. Ya, lebih mudah ya karena ada busa. Jadi dia tidak berpindah-pindah arah. Jadi lebih terkontrol. Nah, ini sudah di sekelilingnya. Kemudian kita lihat kira-kira yang masih kosong yang mana. Nah, ini di bagian ini masih kosong. Jadi kita harus tambahkan lagi bunga pinknya. Nah, ini kalau dilihat sekelilingnya sudah cukup memenuhi
vas bunga yang kecil dan mungil ini. Nah, supaya dia lebih variatif, tidak pink saja, saya akan memadukannya dengan rumput-rumputan yang ada bunga putihnya. Jadi ini tinggal kita gunting ya. Nah, kita gunting pakai ini, atau kalau misalnya pakai tang juga bisa loh. Tapi saya mau menggunakan gunting bunga. Hati-hati tangannya jangan. Nah, ini udah selesai, satu saya gunting, dan ini karena ada geriginya, tadi hampir kena tangan, maka saya putuskan menggantinya dengan tang. Bahaya masalahnya. Nah, ini kalau tang itu kan ada pemotongnya itu, yang tajam. Makanya saya memotongnya dengan tang saja untuk meminimalisir resiko luka. Ini sudah dua yang saya potong. Kemudian kita selipkan, ya, kita cari ruang yang agak kosong, kita selipkan di situ, atau boleh kalau mau di tengahnya juga boleh. Jadi dia lebih manis kesannya. Tuh. Ya, jadi dia diselipkan di tengah-tengahnya. Tuh, jadi bagus ya. Nah, yang ini saya akan selipkan yang arah keluar. Sebenarnya kalau ingin membuat bunganya bagus ya, dia hitungannya harus ganjil loh. Tapi ini masih dua, karena saya akan masih ingin menambahkan dengan yang lain tuh. Jadinya lebih bagus ya. Ini kalau ini copot, bisa ya ditaruh di bawahnya. Kadang-kadang usia penyimpanan bunga ya, kalau bunganya terlalu lama disimpan, dia akan rapuh dan lapuk. Nah, ini kemudian ada rumputan-rumputan yang juga berwarna kepingan. Jadi saya memutuskan juga mencampurnya dengan ini, dengan rumput-rumput yang berwarna pink. Ini tadi saya ganti tangnya dengan tang kecil, tapi ini tajam, kecil-kecil cabai rawit. Nah, kita lihat bagian mana yang belum tersentuh. Tadi bagian sini ya, belum ya. Jadi kita arahkan keluar, jadi kesannya bunganya lebih banyak. Jadi tidak menumpuk. Kemudian ini satu lagi, potong lagi satu lagi yang warna pink ini tuh karena tadi saya bilang ini usia, jadi dia mudah jatuh, mudah patah. Nah, ini bagian masih kosong, saya taruh di sini, tapi sebaiknya ini yang besar ya. Karena ini kosong banget tuh, terlihat ya, kosong sekali. Jadi nanti juga dia tidak simetris. Jadi ini satu lagi saya potong yang berwarna putih. Nah, ini bagian yang kosong saya isi. Nah, tuh. Jadi lebih cantik ya, tuh. Nah, ini bisa kita tambahkan di bagian lain supaya dia seimbang. Jadi ada pink-pinknya juga. Ini yang jatuh tadi masih bisa diselipkan, mudah-mudahan masih bisa. Tuh. Oke. Nah, saya pikir ini sudah cukup ya. Tapi masalahnya kalau keramaian juga jelek. Sebenarnya saya juga masih mempunyai pink-pink yang lain. Nah, ini sebenarnya sudah oke ya, sudah penuh tampilannya. Meskipun di sini nih ada dahan-dahan pohon yang bisa kita rapikan lagi ya. Ini jangan ada di sini. Ini sebenarnya vas bunga kecil ini peruntukannya untuk di kamar mandi. Saya juga biasanya kamar mandi juga penuh dengan berbagai macam bunga supaya jadi asri. Ini kita potong dulu ya. Tuh sudah dipotong. Nah, ini juga sebenarnya masih ada rangkaian bunga mawar yang kecil-kecil. Kalau ini kan yang besar, tapi saya pikir ini sudah cukup. Sekarang kita tinggal menyusunnya supaya dia menjadi lebih oke, lebih manis tuh kan. Jadinya lapuk-lapuk terus nih pada copot-copot pinknya ini. Jadi kita bisa pindahkan ke sini nih. Jadi oke. Ini sudah selesai, jadi kalau kita putar dari berbagai arah, nah dia terlihat cantik. Jadi tidak ada yang mendominasi. Biasanya kalau
hanya satu tempat aja atau satu posisi aja itu terlihat bagus, berarti itu ada dominasi. Nah, ini bisa dari semua arah. Oke, selesai ya. Mudah-mudahan paham caranya. Jadi dari awal itu harus ada senternya. Yang paling tinggi nih saya berikan mawar. Kemudian nanti berurutan ada bunga-bunga sakura Jepang yang berwarna pink. Kemudian rumput-rumputan yang berwarna hijau dan pucuk-pucuknya berwarna putih. Jadi untuk menetralisir warna pink semua, jadi saya campur dengan putih dan tentu saja kalau bunga ada daun-daunnya yang berwarna hijau. Oke, dan kemudian rumput-rumputan juga yang berwarna pink. Nah, demikian ya tips dan trik untuk merangkai bunga bagi pemula. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum.